teman-teman semua, bertemu kembali bersama saya Yuliana Ratnadiman dengan NIM 1803 030016. Kelas A semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke, baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membuat video pendek untuk memenuhi mata kuliah Sosiologi Terapan tugas mingguan yang ke-9. Oke, baik teman-teman. Langsung saja saya menjelaskan mengenai judul bukunya, Penciptaan Kekayaan dan Kemiskinan. Oke, baik teman-teman, langsung saja saya menjelaskan. Penciptaan kekayaan dan kemiskinan adalah studi tentang sarana dan cara kekayaan dan kemiskinan diciptakan baik di negara maju maupun negara berkembang. Dia menempatkan penekanan khusus pada peran yang dimainkan oleh kebijakan ekonomi dalam membentuk stratifikasi masyarakat modern melalui program khusus yang menangani masalah penciptaan lapangan kerja, kemiskinan, degradasi lingkungan. Buku ini prihatin dengan efek sosial dan krisis yang sedang berlangsung di bidang keuangan, pembangunan, dan lingkungan dengan berfokus pada lembaga politik, hukum, dan keuangan yang mengatur masyarakat dan ekonomi untuk memberikan kekayaan dan kemiskinan dari perspektif sejarah. Ini menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi dan sosial dari model neoliberal telah menyebabkan peningkatan pengangguran, kemiskinan, dan ketidaksetaraan. Oleh karena itu, membuat masyarakat lebih terpolarisasi. Ini akan sangat menarik bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan mahasiswa yang proses penciptaan kekayaan dan kemiskinan seringkali luput dari perhatian kebanyakan orang. Karena cara kerjanya cukup halus, jelas karena itu mekanika terjalin dengan rumit ke dalam institusi yang mengatur kehidupan kita sehari-hari. Membawa kita untuk menerima hasilnya sebagai takdir. Betapa malangnya itu. Tetapi ketika kontradiksi antara kekayaan dan kemiskinan memaksa kelas-kelas sosial menjadi konfrontasi, prosesnya terungkap. Ia berada dalam kekuatan untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi dan sosial tertentu. Institusi yang kami bangun dari kewajiban membayar pajak dan kontrak kehormatan melalui sistem pendidikan dan dengan persyaratan penghormatan mutlak terhadap hak milik, legitimasi yang menghasilkan dan membuat kewajiban tidak hanya secara moral tetapi juga meningkat secara hukum. Setiap kali suatu masyarakat merancang suatu sistem untuk memastikan suatu bentuk keteraturan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya, selalu bergantung pada kekuatan lembaga-lembaga. Ini untuk menegakkan kerja sehari-hari. Pengakuan ini memaksa kita untuk mempelajari secara dekat sumber-sumber kekuasaan yang diberi kepada yang bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan. Beberapa ulama terkemuka dalam penelitian ini, ketidaksetaraan dan kemiskinan telah sampai pada kesimpulan bahwa elit yang mengakar hari ini mendikte kebijakan penghematan pada sisa populasi yang diuntungkan dari dukungan kuat yang menggunakan kekayaannya untuk menguasai politik. Oleh karena itu, pembuatan kebijakan ekonomi
stratifikasi sosial, yaitu pembagian masyarakat menjadi miskin dan kaya. Meskipun tidak khas kapitalisme, baru-baru ini menjadi terpolarisasi dan telah berhasil mengubah pemerintah menjadi negara predator dan kebijakan ekonomi menjadi instrumen perang kelas dan organisasi untuk ekonomi kerjasama dan pembangunan. Pelaksanaan kebijakan sejak tahun 1980-an telah membuat pengangguran jangka panjang dan paruh waktu mengerjakan fakta-fakta bergaya baru yang mengakibatkan jatuhnya bagian tenaga kerja di pendapatan nasional. Oke, baik teman-teman, yang pertama tentang negara, pasar, dan manajemen hubungan kelas. Oke, baik, perkembangan dalam antropologi, etnografi, sejarah ekonomi di berbagai bidang ilmu memberikan kesaksian tentang kompleksitas dan keragaman cara di mana manusia secara historis mengatur hubungan untuk membentuk masyarakat dan membangun institusi. Mengatur hubungan mereka untuk membentuk masyarakat. Jika kita fokus pada aspek-aspek tertentu dari kehidupan ekonomi masyarakat, menjadi relatif mudah untuk diidentifikasi, dan setidaknya elemen penting yang memainkan peran penting dalam evolusi semacam ini di dalam masyarakat. Pada studi tentang kemunculan dan evolusi dua lembaga utama, negara dan pasar, mewakili pusat kekuasaan dalam masyarakat modern. Baik negara maupun pasar mengerahkan kekuatan yang begitu besar mempengaruhi kehidupan individu, keluarga, dengan masyarakat. Berpendidikan atau bodoh, kaya atau miskin, belum lagi dampaknya terhadap ciri-ciri karakter penting seperti kebaikan atau antipatil, altruisme, atau keegoisan. Yang kedua, memang benar bahwa secara a priori negara dan pasar tampak sebagai sesuatu yang mistis, suprastruktur yang berada di atas semua orang dan lepas dari kendali atau manipulasi dari siapapun. Seperti yang akan kita lihat, negara dan pasar adalah lembaga yang diciptakan oleh manusia. Karena itu mereka tidak lebih dari instrumen yang dapat dan secara rutin digunakan oleh penciptanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Di sebagian besar masyarakat saat ini, kelas yang dominan secara ekonomi telah memperoleh beberapa kekuatan hegemoni yang luar biasa sehingga membuat negara tunduk, tetapi masih agen dengan kekuasaan peradilan dan militer atau kementerian polisi. Kembali ke masyarakat kuno, itu penting karena memungkinkan kita untuk memahami bagaimana kedua institusi ini muncul. Sejarah yang terperinci atau komprehensif munculnya evolusi pasar dan negara, bagaimana survei beberapa literatur yang relevan untuk menyoroti peristiwa penting dan titik balik dalam lintasan panjang saat mereka berevolusi dari primitif kuno bentuk menuju manifestasi modern. Tujuannya adalah untuk mengetahui tentang masa lalu dan menggunakannya sebagai latar belakang untuk membandingkan dengan sistem neoliberal saat ini. Dengan demikian, mengapa manusia makhluk bahkan dalam komunitas primitif pernah berpikir tentang menciptakan negara dan sebuah pasar
Dengan kata lain, motivasi untuk membuat lembaga dan tujuan untuk membutuhkannya. Oke, baik teman-teman, sekian dari video pendek yang saya buatkan di atas, dan semoga video yang saya buatkan di atas bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan.